di masanya gitu ya. Atau ada generasi yang ngerasain demo 9798 gitu. Ada generasi yang ngerasain ada periode penting apa dalam history. Nah itu sebenarnya yang dirasain generasi. Nah generasi aku itu keluar dari krisis 9798. Jadi waktu generasi aku lulus kuliah yang ada di kepala kita adalah mampus gak punya kerjaan nih. Mampus kita mau makan apa. Mampus interest rate tinggi banget gak bakal pernah kebeli nih rumah. Sehingga generasi aku masuk ke dalam dunia kerja dengan di kepala ini lagi krisis kalau kita gak urusin bener-bener selesai hidup kita. Maka ketika ketemu sama generasi aku dikasih tahu nih tahun 2006 aku siaran radio, lo kalau lo nggak nyiapin dari sekarang lo tua miskin, gue gituin nurut semua. Generasi sekarang aku ngomong kayak gitu marah semua. Kamu nggak tahu rasanya jadi anak sekarang, itu yang aku rasain. Jadi emang padahal masalah hidupnya masih sama, tapi komunikasinya udah nggak bisa sama karena generasinya nggak mengalami moment of history yang sama. Karena konteks yang dialamin beda sehingga apa yang menjadi relevan juga beda ya. Thank you. Mas gimana Mas Yudi? Sepakat ya, sepakat banget dengan yang barusan karena saya juga pernah Gen Z pada zamannya. Bener kan Mas Ajis, bener ya? Bener, dulu Gen Z yang sekarang mungkin dimarahin di kantor, dulu saya juga dimarahin sama baby boomers gitu. Jadi pernah Gen Z pada zamannya, tapi yang sering miskonsepsi juga gitu ya, kayaknya generasi saya tuh susah banget berubah gitu, susah banget ngikutin tren gitu. Padahal to be honest, tren terbanyak justru di zaman saya. Di sini nggak tahu ada kaset, dari kaset pindah ke CD, terus ada MP3 gitu ya, yang MP3-nya pakai USB dicolokin atau kita copy sendiri pakai disket. Nggak ada yang tahu kan? Gen Z nggak tahu tuh, gitu ya. Atau hubungan antara kaset sama pensil, pasti nggak tahu. Cuman Mas Ajis yang tahu kaset sama pensil, relationnya apa? Yang belum menjawab tanya sebelahnya yang nggak bisa jawab ya. Apa hubungan strong relationship between pensil dan kaset gitu ya. Kita mengalami semua itu perubahan dan we are fine. Kita baik-baik aja sampai hari ini kok gitu ya. Kita bisa survive. Ya kalian memperkenalkan TikTok, saya punya akun TikTok gitu. Ya kalian memperkenalkan Instagram, kita punya gitu akun Instagram ya Temina ya, walaupun kata Temina selalu kelihatan cantik kalau di Instagram gitu. Cuman ya artinya kita juga sama, kita juga siap dan bisa adapt sebenarnya dengan perubahan-perubahan. Kalau lebih lama dikit, rada loading, ya that's bapak-bapak. Gitu, ya. Thank you. Jadi bahwa belum tentu benar bahwa generasi yang lebih tua itu tidak bisa beradaptasi, gitu ya Mas ya. Samara. Ya. Jadi mungkin dari generasi Z itu suka dibilang strawberry. Ya, strawberry, lembek gitu, sensitif, mungkin malas, mungkin gampang menyerah gitu. Tapi yang melatar belakangi ini bisa bermacam-macam, misalkan dari malasnya dulu. Sebenarnya bisa di-reframe menjadi kita tuh pengennya efisien, dan kalau udah bisa efisien kenapa enggak gitu. Contoh kita udah hidup di zaman yang semuanya dari handphone udah bisa serba mudah, jadi merasa ya udah kalau bisa cepet kenapa enggak, mungkin satu. Kedua tentang sensitif gitu, mungkin kita sebagai generasi lebih banyak informasi tentang self awareness, tentang mental health, tentang berelasi dengan cara yang baik gitu. Jadi kita banyak refleksi dan kita juga punya batasan boundaries yang kita buat. Lalu apalagi tadi setelah itu? Mungkin ada rasa tidak tangguh gitu ya, karena pengalaman pribadi saya kerja pertama kali terus resign 1 tahun. Klise banget ya. Jadi dari pengalaman tersebut sebetulnya kita mudah beradaptasi juga gitu, mudah beradaptasi dan melihat peluang. Karena peluang yang saya lihat ternyata dengan pengalaman kesehatan mental yang saya alami, ternyata banyak yang nantinya ternyata mengalami di masa pandemi. Jadi akhirnya bisa sharing, bisa kerja sendiri gitu. Jadi semuanya ini memang tergantung perspektif. Jadi pengalamannya seperti itu ya, mungkin miskonsepsi sama latar belakangnya, Pak Ayu. Thank you banget, Mas Tio gimana? Oke, aku mungkin agak apa? mirip sama Kang Rudi ya, mungkin bapak-bapak juga, jadi agak mirip. Memang sih kalau aku kan milenial generasi 1 gitu, yang pertama. Even milenial saja masih muda, dibilangnya susah berubah gitu. Sering banget sih digituin tapi memang sebetulnya kecepatan perubahan sekarang cepat banget. Jadi nggak bisa dipungkiri ya
kalau nggak biasa beradaptasi megap-megap juga gitu kan. Karena ya kita harus enjoy bukan terpaksa gitu. Makanya sebetulnya kita ngeliatin teman-teman sekarang berubah, tren itu bisa dihitung per hari bukan per tahun lagi gitu. Akhirnya kita juga harus beradaptasi, tapi bukan adaptasi FOMO ya, tapi lebih oke, kita harus enjoy nih, belajar, harus make peace lah with perubahan karena itu akan terjadi setiap saat. Itu mungkin misconception. Satu lagi, mungkin salah satu dari teman kita dulu kan nulis tentang passion ya, passion. Nah, millennials tuh kayak sering diidentifikasikan dengan passion. Wah, kerja gue nih bukan passion gue nih, gue cabut nih gitu kan, sering ya. Nggak tahu nih kalau Gen Z ya, tapi kalau millennials kayaknya dulu sering diidentifikasikan dengan passion. Sebenarnya passion itu kan sesuatu yang baik ya, cuma memang karena mungkin implementasinya begitu tadi nggak ngerasa selaras, bukannya mencoba menyelaraskan, tapi ya udah cabut aja deh gitu karena nggak selaras sama gue gitu. Tapi sebenarnya passion itu kan itu energi gitu kan, energi yang bisa menemukan keselarasannya tadi gitu. Sebenarnya sesuatu yang baik, tapi mungkin orang mikirnya nih generasi millennials nih kayak kalau nggak passionate nggak cabut gitu. Padahal harusnya nggak seperti itu gitu. Dan passion itu sesuatu yang baik ya gitu, bukan sesuatu yang nggak baik. Ya, dan itu bisa jadi harus dikelola tuh ya Mas ya, karena proses menemukan passion kan juga proses jangka panjang yang perlu dialamin seumur hidup gitu kan. Iya, dan bukan berarti kalau udah ketemu passionnya akan stay with that passion gitu, karena it's a journey gitu kan, dan itu passion akan bisa berubah-ubah. Passion bisa berubah dan belum tentu kalau udah ketemu passionnya hidupnya akan gampang. Iya. Karena bisa aja ketemu passionnya pasti akan menemukan tantangan-tantangan juga. Nah, sekarang saya mau nanya nih, pasti karena sering berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai generasi gitu ya, pasti ada pengalaman-pengalaman yang bisa seru, bisa lucu, ajaib, mencengangkan gitu ya, yang berkaitan sama generasi lain. Boleh generasi di atasnya, boleh generasi di bawahnya. Mulai dari Sam dulu deh, terus ke sana. Oke. Jadi saat ini kan pekerjaan saya banyak di sharing mindfulness ke corporate gitu. Banyak juga klien yang one on one human design atau meditasi itu duluan lah daripada saya lahirnya gitu. Nah, pas pandemi saya tinggal di Bali, terus kebetulan salah satu klien saya itu datang nih ke Bali, lagi di Bali juga. Sam ketemuan yuk gitu. Oke, ayo ketemuan. Udah nih ketemuan. Nah, beda konteksnya sama saya yang saat ini udah dandan gitu ya, bajunya rapi. Tapi kalau di Bali itu santai aja, nggak usah pakai make up, ya nggak teman-teman yang kalau lagi liburan gitu. Terus pakai celana pendek, terus pakai kaos. Terus kebetulan saya bawa laptop nih karena mau ngobrol juga kan. Terus akhirnya saya bawa backpack. Terus saya ketemulah sama klien saya ini. Terus dia bilang, Semi kamu kayak anak kecil ya. Wah, rasanya cengang gitu awalnya, kayak saya menjadi salah satu partner dalam grow dan diskusinya, tetapi saya pada momen itu dirasa lebih muda atau yang saya terima tidak cocok menjadi apa yang saya lakukan gitu. Tapi akhirnya saya berproses tuh, saya berpikir, oh maknanya saya awet muda aja ya gitu, nggak apa-apa. Dan mungkin salah satu miskonsepsinya adalah pelajaran buat saya, penampilan itu penting walaupun itu di Bali gitu. Jadi itu sih mungkin salah satu hal yang mencengangkan, lucu, mungkin oknum, tapi bisa juga nggak menggeneralisir ke semuanya gitu ya. Tapi salah satu pelajaran antar generasi bahwa penampilan itu juga penting. Dan sampai sekarang masih dianggap kayak gitu nggak? Kayak masih ada yang kayak ketemu Samara terus kayak tiba-tiba, oh kamu ternyata lebih muda daripada yang aku bayangkan gitu. Oh, sering kayak gitu sama Pak supir taksi gitu ya, atau orang di salon gitu, Mbak SMA ya gitu, kelas berapa, angkatan berapa? Oh saya sudah lulus gitu. Tapi kalau misalkan sama klien udah nggak sering lagi gitu. Oke, thank you banget. Mas Tio boleh Mas? Oke, aku mungkin nggak ada yang lucu ya, kalau lucu bagian Teh Wina lah sama Kang Dudi. Mungkin satu aja, kalau dari aku sebenarnya kalau generasi yang sekarang tuh kan suka sesuatu yang instan gitu ya. Kalau aku di kantor, teman-teman Gen Z, memang sih dengan kecanggihan teknologi ini semuanya serba cepat. Tapi kan bukan berarti semuanya itu instan gitu. Dan aku selalu percaya bahwa aku nggak pengen mereka tuh juga karbitan, kayak digombreng terus benar-benar bis itu jadi gitu. Memang berproses gitu. Nah itu yang aku rasa aku sendiri harus menyelaraskan dengan ekspektasi mereka. At the end of the day kayak kita juga care terhadap masa depan mereka. Jadi
gimana caranya bisa cepat tapi nggak instan gitu, cepat dan tepat tapi nggak instan. Itu sih yang menurutku sekarang aku juga masih mencoba menemukan solusi yang selaras, yang win-win gitu ya buat semuanya, karena nggak bisa dipungkiri sekarang zaman lebih cepat, tapi jangan karbitan tuh gimana caranya, itu yang ya, aku lagi alami sekarang gitu. Mengalami proses juga penting gitu ya Mas ya. Mungkin Ya. silakan yang lucu-lucu. Mbak Wina silahkan, ada pengalaman apa dengan generasi Ada. yang lain? Aku terima DM mengeluh tentang kondisi keuangan. Teh Wina, aku umur 25, aku tuh sebel banget. Soalnya angkatan tua nih bikin harga rumah tinggi-tinggi banget. Aku umur 25, aku pengen punya rumah di Jaksel harga 5 miliar nggak bisa. Sebentar, aku umur 25 juga nggak bisa beli rumah di Jaksel, ya gimana ya. Aku dulu umur 25 beli rumahnya di selatan Jakarta, bukan di Jakarta Selatan. Tapi artinya itu memang yang tadi aku bilang halu. Nggak bisa ngukur si umur 25 itu gajinya berapa, effort kerjanya kayak apa, kemampuannya harusnya belinya di mana. Mungkin kita akan ngetawain, umur 25 pengen punya rumah di Jaksel, gaji lu berapa? Tapi jangan salah, aku waktu umur 25 pengennya rumahnya di Menteng. Sekarang siapa yang lebih halu? Artinya memang ada proses untuk berkenalan sama diri kan. Sebenarnya kan ini cuma matematika ya yuk. Lu umur 25 gaji berapa kan bisa dihitung pakai matematika. Beli rumah itu bisa yang cicilannya harga berapa. Kalau mau beli rumah harga 5 miliar cicilannya harus berapa, gajinya harus berapa, itu kan hitungan matematika. Tapi ternyata si manusia ini tidak mengambil keputusan finansial pakai matematika, enggak. Pakai emosi jiwa yuk, pakai emosi jiwa. Sehingga akhirnya sekarang aku ngeliat, oh ya berarti kita mesti menjelaskan, ngajak orang itu untuk balancing antara tadi Samara sempat bilang, balancing antara si emosinya dia sama logikanya dia biar masuk, sehingga mengambil keputusan finansial yang lebih logis, yang lebih masuk akal dan lebih konsisten sama kemampuan diri. Itu sih yang menurut aku gemes. Tapi akhirnya ya pada saat aku ngetawain itu terus aku coba ingat-ingat dulu aku umur 25 kayak gitu enggak, oh, ternyata lebih parah. Ternyata lebih parah. Dan sekarang bisa ngetawain kan, siapa lu mau beli rumah di Menteng, gitu kan, nggak keukur gitu, nggak keukur. Siap. Mas, Oke. silahkan. Kalau tapi ini dulu ya, jangan stereotyping gitu ya, Iya. soal generasi, karena saya yang nggak percaya banget gitu, tapi akan kembali ke masing-masing juga gitu ya. Iya. Tapi berdasarkan pengalaman yang lucu ada dua ya, semoga bisa cerita dua-duanya kalau nggak satu aja. Nggak apa-apa, Pertama gitu ya, ada satu anak yang tiba-tiba blok kalender saya, Mbak Ayu gitu ya, karena dia bilang, Pak saya ada rencana buat resign kalau permintaan saya tidak dipenuhi. Ini Gen Z gitu. Sound Gen Z familiar nih. ya, sound familiar ya, Iya. gitu. Jadi kemudian dia minta waktu saya. Jadi ini contoh cara resign yang tidak baik. Karena gini, saya tuh biasanya kalau kan tahu ya lawan bicara saya siapa, Iya. anggah ungguhnya seperti apa, makanya ada pelajaran lagi, pengen banget itu ada pelajaran budi pekerti lagi gitu ya. Ini anak datang duduk one on one gitu, masih persis sebelum pandemi itu gitu. Terus saya bilang, saya mau resign, kecuali Anda naikin gaji saya. Saya dibilang Anda. Umurnya 47 tahun tapi di Anda. Anda tahu nggak? Orang yang dengan jabatan yang sama di perusahaan X dia sebut gajinya segini. Kenapa saya cuma 13 juta? Gitu, baru 2 tahun kerja. Padahal itu gue ngerasa itu gede banget dulu. Dulu waktu zaman saya itu rasanya jauh banget ya gitu ya, bisa dapat gaji segitu. Karena engineer kan mahal ya, engineer lagi mahal. Tapi dia pun itu komplain gitu, dan yang buat saya sedih tapi jadi pengen ketawa adalah tadi, saya di Anda. Umur dia sama anak saya beda tipis gitu. Anda tahu nggak? Anda gitu. Itu satu gitu ya. Ya akhirnya resign, biarin aja. Saya bilang kalau Enggak serius, karena gini, buat kita yang di HR kan ya, kalau kita penuhi semua akan merusak secara sistem keseluruhan. So kita pilihannya ada di kamu gitu. Tapi setelah saya cerita sama atasannya, saya diketawain memang anak itu ngomongnya sama komputer kok. Kalau ngomong sama orang aneh gitu. Oh ya, then I can understand. Makanya jangan stereotyping gitu ya. Itu satu. Cerita kedua adalah malam-malam CEO saya seumuran, karena foundersnya tiket itu masih 36-37 ya. Jadi millennials. Yang senior cuman saya berdua lah gitu ya. Nah, dia tiba-tiba WA gitu. Dude, can you check who is nama ini siapa ya gitu. Kenapa Pak? Ada yang ngeblok kalender saya tapi saya cek di sistem HR nggak ada gitu.
Oke, terus saya tanya kasakusuk ke anak-anak, anak ini siapa yang ngeblok kalender? Karena di kami kebetulan kalender kami nggak diblok. Jadi everyone can just block our calendar gitu. Terus apa namanya, dia bilang, saya cek gitu, ternyata anak intern. Anak intern minta one on one ke CEO. Ini Gitu ceritanya ya. kayak mirip kalau anak magang baru masuk terus minta one on one sama Pak Aziz. Sama Pak Aziz, gitu Pak Aziz. Dan Gitu nggak ya. pakai bilang, langsung tiba-tiba kirim invite. Terus saya perlu saya cancel nggak Pak gitu. Saya bilang nggak usah, biarin aja gitu. Saya juga pengen tahu, mungkin dia ada yang pengen diceritain gitu ya. Nah akhirnya dia meeting ketemu, terus saya iseng nanya, Pak dia nanya apa? Nggak, di awal cuma nanya dia pengen jadi CEO gimana caranya gitu. Nah itu kan saya keren banget, that's confident level yang dimiliki sama generasi sekarang loh. Itu keren banget. Walaupun ya begitu. Anaknya sekarang masih di company nggak? Kan intern. Oh, Tapi nggak lanjut, jadi emang kayaknya anak nggak- ini nggak lanjut. Anak Oke, ini nggak lanjut. jadi nggak lanjut. Oke. Nah, ini pertanyaan yang masuk udah banyak banget dari menti.com. Ini karena saya adalah generasi milenial, udah nggak kelihatan, jadi saya akan ke sini. Tadi ada pertanyaan, apakah boleh dibanyakin aja di yang banyak? Ya. Oke, itu ada pertanyaan tuh, apakah kedewasaan dalam dunia kerja sejalan dengan umur? Nah itu dulu. Boleh nih, siapakah yang mau menjawab? Apakah kedewasaan dalam dunia kerja itu sejalan sama umur? Aku akan jawab enggak. Aku akan jawab si kedewasaannya itu sejalan sama pengalaman. Nah menariknya ada orang yang umurnya mungkin udah lebih dulu tapi pengalamannya terbatas banget. Wawasannya terbatas banget, interaksi dengan manusia yang variasinya banyak juga terbatas sehingga perkembangannya dia mungkin aja kesusul sama yang lebih muda, dan itu pernah aku lihat di kantor aku sendiri. Anak yang lebih muda itu bisa lebih cepat maju dan bisa ambil responsibility yang lebih banyak dibandingkan orang yang umurnya lebih banyak dibandingkan dia gitu. Karena anak ini emang mau ketemu orang, mau cepat belajar, sementara yang satu lagi walaupun umurnya lebih tinggi, generasinya jadi lebih dekat ke aku gitu, tapi malah kayak ngebatasin diri untuk berwawasan. Dan itu aku saksiin di tim aku yang nggak banyak ya, tim aku yang nggak banyak ya. Oke. Dan ini penting banget nih ya, jadi menjadi tua tidak berarti punya pengalaman yang bermakna gitu kan. Jadi penting banget buat kita mengisi dengan pengalaman yang bermakna. Ada lagi yang mau respon? Ya setuju sih sama Tewina juga ya. Jadi sebetulnya aku ngelihat nih kayak di generasi muda, teman-teman yang banyak inisiatif, sini gue kerjain deh, gue yang take responsibility gitu. Biasanya orang-orang itu benar-benar acquire pengalaman tuh lebih cepat. Tadi kan aku ngomongin tentang karbitan versus proses gitu ya. Dia menerjunkan dirinya untuk lebih cepat berproses dengan mengambil tanggung jawab itu. Nah itu aku melihat juga itu biasanya dengan mereka punya inisiatif yang banyak, pada akhirnya acquiring pengalaman yang banyak, pada akhirnya mereka bisa mendewasakan dirinya bisa lebih cepat gitu. Jadi umurnya mungkin belum terlalu banyak, tapi kedewasaannya udah selevel dengan umurnya yang mungkin udah banyak gitu. Thank you. Jadi penting banget buat bisa berinisiatif cari pengalaman ya. Sini aku kerjain, sini Justru aku kerjain pengalaman gitu. itu kalau menurutku kayak apa ya, aku ngebayanginnya portfolio gitu ya. Wah gue pernah ngerjain ini, gue pernah ngerjain ini gitu. Sebanyak-banyaknya kita bisa acquire pengalaman menjadikan portfolio kita, dan portfolio itu seumur hidup loh. Bukan cuma kerja di satu company A gitu, misalnya di Indica Energy, tapi kita kan proses panjang ya karir gitu. Jadi the more we have initiatives to compile more portfolio, itu menurutku akan jadi nilai tambah gitu, dan membantu kita menjadi lebih dewasa, lebih early gitu. Thank you. Ada tambahan? Boleh, mungkin tambah dikit? Ya. Kayaknya udah selaras. Iya, kalau sudah selaras sebenarnya bisa lanjut ke yang lain. Kalau Samara ada tambahan boleh? Mungkin ada tambahan sedikit, setelah pengalaman itu juga seberapa kita sadar sama diri sendiri, sama respon emosi saat kadang kalau dibilang dewasa atau nggak dewasa, karena mungkin suka ada konflik terus nggak tahu gitu caranya gimana, marahnya meluap, nangisnya meluap di tempat yang tidak kontekstual gitu ya, bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Jadi bila orang tersebut itu mengenal dirinya, merasakan pikiran dan emosinya saat hal-hal yang mungkin kurang nyaman di pekerjaan itu terjadi, itu juga menurutku mempengaruhi tingkat kedewasaannya juga selain tambah pengalaman.
Gitu. Jadi nggak cuma paham di luar tapi juga paham ke dalam ya Sam ya. Penting Iya. banget untuk orang punya Betul, pengalaman betul. ke dalam. Thank you. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya ke Kak Samara tapi yang kalau yang lain mau jawab boleh. Gimana caranya bisa menselaraskan ekspektasi antar generasi? Cara untuk menerima. Bagus sekali, terima kasih Kak Virolia untuk pertanyaannya. Jadi menyelaraskan ekspektasi menurutku adalah dengan komunikasi yang terbuka ya. Jadi kadang kita suka ada judgment duluan, terus kita nggak ada rasa penasaran gitu. Karena kadang kurang taunya antara ekspektasi kita generasi Z, terus milenial, terus boomers, itu karena kita kurang paham dan kurang mau paham gitu. Jadi setelah kita bisa berkomunikasi, duduk biasanya di tempat yang netral, di emosi yang netral, terus kita ngobrol aja gitu. Apa sih pandangannya ibu, apa pandangannya saya, terus untuk cara menerimanya, sebenarnya ada rasa welas asih juga gitu, compassion itu penting banget. Kadang saya kalau ngelihat ada konflik, itu saya melihat orangnya dengan inner child-nya gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dari trigger emosinya itu mungkin bukan lagi saat lagi logis, tetapi sesuatu hal yang lagi tersendol gitu sedikit. Jadi cara menerimanya bersama dengan komunikasi terbuka itu sih. Ya. Oke. Mas Dudi, Mas Tio atau Mbak Wina ada tambahan? Aku mau nambahin dengan Boleh. dari konteks di tempat kerja ya kali ya. Kalau tadi dari secara umum ya. Tapi kalau di tempat kerja, aku yang percaya banget bahwa kita nggak bisa beda-bedain karyawan itu berdasarkan generasinya. Fokusnya tetap harus sama, performance dan contribution. Dua ini, ya performance sama kontribusinya seperti apa. No matter their generation gitu, karena tadi bisa jadi saya punya VP misalnya umurnya 29 karena memang bagus banget gitu. Karirnya bagus, people person gitu ya, bisa ngelit timnya juga dengan baik. Tapi karena kontribusinya. Jadi nggak bisa berdasarkan, ya mungkin ada lah kayak yang berdasarkan tahun, kepangkatan misalnya gitu ya. Tapi kita bicara konteks organisasi sebaiknya fokusnya pada performance dan kontribusi gitu. Sehingga orang itu nggak usah nunggu, oh ini karena generasi ini, oh nunggu dulu atasannya resign gitu, udah gitu atasannya nggak resign gitu ya, kan susah kalau kayak gitu. Konteks itu agak sulit, makanya penting untuk yang dilihat itu mereward mereka itu dengan bagaimana performancenya, bagaimana kontribusinya buat organisasi ya. Thank you banget. Jadi penting banget untuk kita bisa meritokrasi aja gitu ya, ngelihat jenjang karir berdasarkan bukan senioritas tapi berdasarkan. Ya, dan kalau bicara performance. meritokrasi itu berlaku di semua berlaku di semua usia gitu. Betul. Bisa di-accept di semua generasi gitu. Ya. Fairness. Thank you. Ada pertanyaan buat Mbak Wina nih. Literasi finansial tuh masih sulit bagi Gen Z. Mau nyoba investasi itu malah zonk. Mau hemat tapi malah pelit sama diri sendiri. Mau self reward, hilang healing, malah boros. Jadi harusnya gimana nih Mbak? Dan ternyata itu dirasakan semua sama yang tua-tua ini juga gitu. Waktu umur 20-an, kan gitu sebenarnya ya. Jadi semua yang dikerjakan ketika generasi yang XY melihat ke Gen Z, kok dia gitu sih gitu. Terus kita ingat-ingat, kita juga dulu gitu kok gitu ya. Jadi aku tuh sering banget ketemu Gen Z yang abis hilang di kripto 150 juta, banyak amat gitu. Tapi kalau diingat-ingat aku umur 20-an juga main saham gorengan. Jadi cuman beda alat doang, kelakuannya mah sama gitu. Jadi apa sih yang membedakan? Nah, berdasarkan pengalaman 20 tahun ke belakang ya, jadi si pengalaman ini bisa membantu. Biar kalian nggak melakukan kesalahan yang sama. Investasi itu cuman alat. Fokusnya harusnya bukan investasinya. Pantesan aja zonk, karena lo fokusnya ada di investasinya. Harusnya fokusnya di tujuan lo apa. Lo mau uang ini manfaatnya buat hidup lo apa. Sehingga pada saat mengambil keputusan investasi itu bisa diukur. Aku tuh investasi karena mau uangnya buat berangkat umroh. Aku investasi karena mau uangnya buat ngumpulin dana menikah. Untuk ngumpulin nonton konser kapanpun aku mau duitnya selalu ada. You name it. Tapi bukan supaya uangku berlipat-lipat. Pada saat kita masuk ke dalam pola pikir aku mau uangku berlipat-lipat, si pintu serakah itu terbuka lebar sekali. Makanya zonknya banyak banget. Dan itu gak bisa dihindari, itu kayak hukum alam. Jadi cobain, dan aku tahu ini nggak mudah ya, cobain berpikir uang itu cuman alat. Kayak kita lagi di jalan tol, itu alatnya kan. Kita harus tahu exitnya mau pintu yang mana. Sehingga waktu investasi itu harus tahu exitnya mau di mana. Aku investasi dari uang 10 juta ini nyampe ke 20 terus exit.
Aku investasi, kalau dia naik 20% aku exit. Harus tahu exitnya di mana. Yang cuman investasi asal nyobain aja dan masuk aja, kemungkinan zonknya akan jauh lebih besar. Masuk dulu ke pola pikir itu, abis itu nanti kita bisa ngobrol kayak 3 jam kelas panjang. Ini nggak bisa cuma sebentar soalnya jawabannya. Tapi cobain di pola pikir itu dulu ya. Thank you banget Mbak Wina. Ada pertanyaan lain. Tadi tuh ada pertanyaan yang lumayan menarik tentang sebenarnya buat Mas Dudi tapi bisa buat siapapun. Dia ngerasa kalau ngobrol sama Gen Z itu sering gak nyambung. Nah Mas Dudi kan sebagai yang pundaknya sering dijadikan tempat bersandar tadi katanya. Ada tips gak Mas gimana caranya bisa nyambung ngobrol sama Gen Z? Apalagi ini kan organisasi-organisasi baik sih banyak banget yang milenial Gen Z. Gimana caranya supaya kita ngobrolnya nyambung? Tadi juga ada pertanyaan ya, saya Gen Z awal ngobrol sama Gen Z yang lebih akhir juga udah susah gitu. Kuncinya di mendengarkan ya, bukan mendengar saja ya, tapi mendengarkan. Kalau mendengarkan keluar masuk telinga kanan, keluar lagi gitu, itu mental gitu. Mendengarkan beda gitu. Jadi artinya kita memang menyimak gitu. Dan again ini berlaku sebenarnya buat siapapun gitu. Jadi ketika saya bisa berinteraksi sama 95% generasi yang lebih muda dari saya, lebih karena memang mendengarkan gitu. Wina tahu lah beberapa kali ke kantor ngobrol sama tim saya bikin event bareng gitu. Jadi kuncinya di situ ketika mereka memang diberikan kesempatan kita kasih ruang buat teman-teman itu untuk menyampaikan idenya gitu ya, dikasih ruang. Sama lah seperti yang dilakukan teman-teman ini kan pasti excitementnya muncul di generasi yang muda-muda ini gitu ya, keluar gitu ya. Nah itu juga sama lah gitu. Jadi kemampuan kita mendengarkan siapapun, generasi apapun itu akan jadi kunci terbaik untuk bisa beradaptasi dengan lebih mudah. Karena kan tendensinya kalau makin tua gitu keinginannya kan menjawab gitu ya, atau keinginannya tuh langsung komentar gitu ya. Orang belum menasehati sini aku gitu. kasih tahu. Belum Waktu zaman aku dulu. belum selesai ya tadi benar kalimat itu sakti banget. Dulu gitu kan, itu kalimat yang dianggap itu sakti. Padahal just be honest to yourself aja. Kalau memang wah aku juga nggak ngerti kalau gitu case-nya gitu. One of the tugas orang leaders kan being vulnerable gitu ya. We are not the smartest person in the room, even we are the oldest one gitu ya. Tapi bukan yang smart gitu ya. Jadi we need them gitu ya. Saya perlu tim saya untuk bantuin saya. Mbak Wina sama Mas Tio ada ini nggak saran buat ngobrol sama Gen Z? Nanti mungkin Sam juga bisa karena klien-kliennya juga pasti banyak yang lebih senior kan. Mungkin aku cerita, aku juga pernah Gen Z pada zamannya gitu ya. Aku pernah cerita waktu aku baru ya mungkin 5 tahun kerja gitu. Bosku, jadi aku ke bosku ya instead of aku ke team member gitu. Benar kata Mas Dudi tadi didengarkan dan saya sebagai orang yang didengarkan dan diberi ruang untuk eksperimen itu rasanya kayak kesempatan yang luar biasa di dalam satu company yang istilahnya mungkin memegang teguh inovasi karena background saya teknologi kan. Itu di saat itu, di periode itu 1 tahun saya diberikan ruang dan didengarkan dan dibantu juga. Kalau saya look back, itu mungkin one of the highest moments in my career gitu. Karena akhirnya melahirkan hal-hal yang saya nggak kebayang dulu kepikiran gitu. Jadi ternyata mendengarkan itu nggak hanya menyelaraskan komunikasi, tapi bisa meng-create inovasi-inovasi yang sampai nggak kepikiran gitu waktu itu mau kita bikin gitu. Jadi sangat powerful banget tadi ya the power of listening dan pada akhirnya diberikan ruang gitu dan kepercayaan untuk kita sebagai generasi yang muda itu bisa bereksperimen dan berkontribusi ke perusahaan. Thank you. Aku ada cerita gap yang lucu dan ini 10 tahun yang lalu jadi aku belum setua sekarang ya. Ini kayak 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu itu kejadiannya ada anak kantor yang benar-benar fresh grad datang ke kantor nangis. Kenapa? Baru putus. Reaksi aku adalah ngapain nangis diputusin, kita dong yang mutusin orang. Abis itu anak kantorku itu ada layer di tengahnya. Mbak lu 3 hari gak usah ngomong sama anak itu ya, ada yang ngasih tau aku gitu. Jadi akhirnya nih kalau ada yang punya tim kayak gitu, coba identifikasi siapa di tim yang bisa bantuin untuk jadi jembatan layernya. Karena aku nggak bisa relate sama sekali, ngapain lu nangis diputusin. Anak ini kebetulan perempuan,
Dan nggak ada kamus aku perempuan nangis karena diputus tuh nggak, apaan ini gitu. Apaan gitu. Terus jadi dan kalau aku maju aku nggak bisa mendengarkan. Jadi udah otomatis anak ini nangisnya mungkin akan lebih kenceng lagi. Nggak ada solusi kan gitu. Cari siapa di timmu yang bisa jadi penengah untuk si generation gap ini. Karena mungkin kadang-kadang yang dibutuhkan adalah ada orang di tengah untuk bisa lihat, kayaknya lu mending gak usah ngomong dulu sama dia 3 hari. Dan itu yang gue lakukan, 3 hari gue gak ketemu dulu sama anak ini. Setiap lihat dia gue masuk ruangan. Takut dia tambah nangis. Ya udah deh ntar aja, setelah 3 hari bisa diajak ngobrol lagi baru. Tapi tim gue waktu itu memutuskan, lu gak usah ngobrol sama dia dulu. Karena itu tidak membantu. Jadi kalau kalian ada merasa generation gap yang sangat lebar dan gak tahu mesti ngomong apa, cari di tim, pasti ada kok, pasti ada di tim yang lebih ngerti dan dia yang akan jadi jembatan untuk memuluskan si generation gap itu. Jadi selain generation gap itu juga perlu dipelajari gimana caranya untuk menjembatani, kadang-kadang kita juga mesti sadar diri, ini bukan kita nih, jangan-jangan kita juga belum nyampe. Nggak bisa, karena benar-benar enggak, dan apa gunanya gue kenceng begitu, apa gunanya gitu. Iya kan gak ada gunanya kan, gue mau ngapain dong, gak ada gunanya kan, jadi anak gue langsung, udah lu masuk ruangan, lu gak usah keluar dulu, sampai digituin. Thank you banget Mbak Wina. Mas Tio sama-sama ada cerita nggak gimana saran ngobrol dari Mas Tio? Samara mungkin untuk yang lebih senior ada saran nggak? Tata krama ya tadi. Tata krama. Jangan anda-anda. Ya. Jadi mungkin penting untuk menempatkan diri, penting untuk berbicara yang netral dan baik. Karena kita juga butuh open mind kali ya, dua-duanya. Open mind, open heart. Kadang-kadang kita melihat hanya dari perspektif kita aja terus. Kadang kita lupa yang lagi kita ajak diskusi, yang kita dengarkan dan mendengarkan itu siapa. Jadi kalau misalkan sama klien, kebanyakan juga mereka ceritain isi hatinya gitu. Kadang mereka juga nggak minta solusi gitu, pengen didengerin aja. Oh iya, terus perasaanmu valid, iya nggak apa-apa mbak gitu. Terus nanti lega sendiri, wah enak kerjanya. Didengarkan aja. Jadi kadang kita juga bisa bertanya apa sih yang butuh supportnya daripada kita berasumsi. Dan ini mungkin suatu hal yang sering terjadi di gagal paham antar generasi, kita sering berasumsi gitu. Jadi kita tanya apa yang dibutuhkan, terus ternyata jadi lebih mudah juga buat kita. Itu tambahannya. Thank you banget. Iya. Terima kasih banget semua narasumbernya, Mbak Wina, Mas Dudi, Samara, sama Mas Tio. Ada beberapa hal yang tentu saja kita bisa ambil dari sini ya. Salah satunya adalah komunikasi penting, mendengarkan. Karena kalau kita nggak mendengarkan, kemudian mendengarkan tanpa punya asumsi, kita mesti sadar asumsi-asumsi kita apa, dan sadar diri juga karena kadang-kadang generasi gap bukan kita yang harus menyelesaikan, jangan-jangan ada orang lain di dalam tim kita yang sebenarnya punya cara yang lebih pas untuk bisa menjembatani generation gap. Terima kasih banget semua narasumber.